Piala Dunia 2022 kurang 2 bulan lagi dan sejak jauh hari telah bermunculan mana-mana saja negara difavoritkan menjuarai turnamen 4 tahunan tersebut. Meski begitu, tentu saja kita nggak boleh menutup mata terhadap mereka yang jauh dari unggulan karena faktanya Piala Dunia selalu saja memunculkan kejutan dari tim-tim yang awalnya dipandang sebelah mata. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Piala Dunia dan tim kuda hitam memang dua hal yang saling berkaitan setiap 4 tahun pegelarannya. Yang terbaru adalah kisah Kroasia yang gak diunggulkan di Piala Dunia 2018 Rusia, malah bikin kejutan dan sampai ke laga final meskipun di partai puncak kalah dari Prancis. 4 tahun telah berlalu, cerita inspiratif serupa pun sangat terbuka pada gelaran Piala Dunia 2022 kali ini. Namun pertanyaannya, tim manakah yang bakal melanjutkan tradisi kuda hitam di Qatar nanti? Berikut 5 calon kuda hitam Piala Dunia 2022 versi Papa Bola. Kita mulai daftar ini dari wakil benua Asia, yakni tim Samurai Biru, Jepang. Jepang melaju ke Piala Dunia 2022 setelah finish peringkat 2 di babak kualifikasi zona Asia, memenangkan 7 pertandingan dan kalah 2 kali dari 10 pertandingan, dan hanya selisih 1 poin dari Arab Saudi di puncak klasemen. Kedua negara ini pun saling mengalahkan di babak kualifikasi kemarin. Namun perkiraan kami, Jepang berpotensi finish lebih baik dari Arab Saudi di Qatar nanti. Jepang dalam tren bagus belakangan ini, yang dalam 2 pertandingan terakhir mengalahkan Amerika Serikat dan Korea Selatan tanpa satupun kebobolan. Komposisi pemainnya juga cukup menjanjikan. Beberapa yang familiar diantaranya bek Arsenal Takehiro Tomiyasu, gelandang Real Sociedad Takefusa Kubo, dan mantan gelandang Liverpool yang kini membela AS Monaco Takumi Minamino. Benar bahwa di Piala Dunia nanti Jepang tergabung di grup E yang berisikan 2 raksasa Eropa, Spanyol dan Jerman. Costa Rica pun bukan lawan sembarangan. Namun jika mampu memanfaatkan momentum, peluang Jepang untuk melaju ke babak gugur masih sangat terbuka karena baik Spanyol dan Jerman saat ini sedang tidak dalam tren bagus. Ya, Ekuador melaju ke Qatar setelah finish di tempat terakhir zona lolos otomatis di klasemen kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan. Memiliki skuad yang cukup menjanjikan meski mayoritas berusia muda. Sejumlah pemain berpotensi jadi masalah besar buat lawan-lawan Ekuador di Qatar nanti. Yang diantaranya adalah trio milik klub Premier League Brighton and Hove Albion. Brighton saat ini sedang bagus-bagusnya dan menempati posisi 4 Premier League meski masih memiliki 1 pertandingan tunda. Dan Moises Caicedo adalah salah satu pemain yang punya peran penting atas awal musim impresif Brighton. Moises Caicedo musim ini jadi starter reguler Brighton dan belum sekalipun dicadangkan, mencetak 1 gol dari posisinya sebagai central midfielder. Di level internasional, dia mencuri perhatian ketika menyulitkan Lionel Messi hingga menahan imbang Argentina di babak kualifikasi pada Maret lalu. Selain Caicedo, ada lagi bek kiri Pervis Estupinan yang baru bergabung musim panas ini setelah bersinar bersama Villarreal musim lalu, serta gelandang serang Jeremy Sarmiento. Meski demikian, Ekuador memerlukan perjuangan keras jika ingin melaju ke babak gugur di Qatar nanti karena tergabung di grup yang kompleks bersama tuan rumah Belanda serta Senegal yang juga berada di daftar ini. Ya, hadirnya Denmark di daftar ini memang cukup jadi penghinaan, tapi begitulah realitanya. Denmark tetap saja nggak dianggap unggulan meskipun berstatus semifinalis Euro 2020 dan sepanjang kualifikasi Piala Dunia kemarin di zona Eropa menjadi tim dengan pencapaian poin tertinggi bersama Jerman dengan 27 poin dari 10 pertandingan. Dan kini berlanjut ke UEFA Nations League, Denmark hanya tertinggal 1 poin dari pemuncak klasemen grup 1, Kroasia. Dan sepanjang fase grup ini mengalahkan juara bertahan yang juga juara Piala Dunia terakhir, Prancis, secara back-to-back. Karenanya, diragukannya Denmark pada Piala Dunia 2022 bisa menambah motivasi mereka untuk bicara banyak di Qatar nanti. Apalagi kini mereka telah kembali diperkuat Christian Eriksen yang pada Euro 2020 lalu pulang lebih awal lantaran terkena serangan jantung. Dan dengan skenario grup D yang juga berisikan Prancis, Tunisia, dan Australia, Denmark mestinya memiliki peluang besar untuk melaju ke babak gugur. Berstatus juara Afrika tapi datang ke Qatar bukan sebagai unggulan. Ya, itulah realita yang harus diterima Senegal di Piala Dunia 2022. Gak lepas dari rekor buruk tim-tim Afrika di turnamen 4 tahunan tersebut. Prestasi terbaik wakil Afrika di Piala Dunia adalah perempat final yang pernah diraih 3 tim masing-masing sekali. Dari Kamerun pada 1990, Senegal 2002, dan Ghana 2010. Meski begitu, menganggap remeh Senegal di Piala Dunia 2022 tampaknya bakal jadi kesalahan besar. Karena faktanya Senegal punya segalanya untuk bisa bicara banyak di
turnamen nanti. Kali ini Senegal bisa dibilang memiliki pemain terbaik di sejumlah posisi, dari Sadio Mane di lini depan, kiper Edouard Mendy hingga bek tangguh Kalidou Koulibaly. Senegal melaju ke Qatar setelah mengalahkan Mesir via adu penalti di babak 3 kualifikasi zona Afrika pada akhir Maret lalu, dan kini tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Ekuador yang juga tim kuda hitam, serta jagoan Eropa yang lagi on fire, Belanda. Dan akhirnya di urutan pertama tim kuda hitam Piala Dunia 2022 jatuh kepada Serbia. Dan kalau melihat komposisi skuad yang dimiliki saat ini, mengemukannya Serbia di daftar teratas jelas bukan hal mengejutkan. Dan beberapa yang top diantaranya gelandang Lazio Sergej Milinkovic-Savic, winger Juventus Filip Kostic, hingga jajaran pemain depan top seperti Luka Jovic, Dusan Tadic, Dusan Vlahovic, hingga Aleksandar Mitrovic yang lagi gacor-gacornya. Mitrovic mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan Nations League terakhir, termasuk hat-tricknya ke gawang Swedia saat menang 4-1 pada 24 September kemarin. Sedangkan di level klub bersama Fulham, Mitrovic mencetak 6 gol dari 7 pertandingan dan hanya kalah dari Erling Haaland di daftar top skor Premier League. Karenanya jangan kaget kalau status striker utama Serbia nggak lepas darinya meski sudah ada Vlahovic atau Tadic. Dan bila melihat tren bagusnya saat ini, bukan nggak mungkin namanya menjadi salah satu kandidat kuat peraih sepatu emas di Qatar nanti. Benar bahwa di grup G nanti Serbia tergabung bersama Brasil yang paling difavoritkan juara. Namun bila melihat peta kekuatan saat ini, Serbia setidaknya bisa finish di atas Swiss dan Kamerun untuk melaju ke babak gugur.